Pagi hari ini kita akan memperdalam pendalaman Alkitab dari kitab Mazmur, keindahan kitab Mazmur. Berpijak dari ayat ini, Mazmur pasal 1, Mazmur Daud, Mazmur Raja Daud, ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik, orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya, kesukaan ini satu kesukaan ilahi yang tidak mengenal musim. Jadi kesukaan yang bersumber dari nafas Allah, ruah Elohim. Dari waktu Adam diciptakan dari debu tanah, akan kembali debu tanah begitu, dia akan sebatas debu tanah. Tapi waktu alam menghembuskan ruah Elohim di dalamnya, itulah kehidupan ilahi. Nah, kesukaan ini di sini, aku bersuka-suka di dalammu Tuhan, karena nafasku, hidupku daripadamu, keberhasilanku, ujian apapun daripadamu. Dan engkau sedang melakukannya ini, sedang merendah termasuk ujian-ujian, bagian dari kehidupan ini hingga kemuliaan pada akhirnya. Nah, kesukaanku ya Tauratmu, firmanmu, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ini dibuka oleh Mazmur Raja Daud dan diakhiri indah. Memang kesukaan Raja Daud di dalam nafas pujian, nafas firman Allah, bukan? Ya, memang arti kitab Mazmur itu nyanyian puisi ilahi yang dipetik dengan kecapi, saudara. Keren ya? Kitab Mazmur atau Zabur itu adalah nyanyian puisi ilahi yang dipetik dengan kecapi. Jadi saudara mesti ada di alam ini begitu. Waktu saudara membaca kitab Mazmur, saudara mesti bertemu Raja Daud sedang melantunkan nyanyian-nyanyian ilahi, nyanyian-nyanyian profetiknya. Dari dasar hatinya, keintiman, kehausannya memeluk Tuhannya sambil dia memetik kecapi. Itu bisa ngusir setan, saudara. Iya, itu bisa mendatangkan kehadiran Allah yang luar biasa. Dan perkataan Daud ini konsisten. Akhir hidup Raja Daud, kalau saudara membaca di 2 Samuel pasal 23, dikunci juga dengan kesukaan firman. Karena kesukaan akan Taurat firmanmu. Ku renungkan siang dan malam, aku mengawali hidupku dengan ini, aku mengakhiri dengan ini. Firman-Nya ada di lidahku. Loh, keren ya. Tuhan menegakkan bagiku, Tuhan itu meneguhkan dengan kokoh untuk tidak bergoncang begitu. Suatu perjanjian kekal, teratur segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, Tuhanlah yang menumbuhkannya. Luar. Ini firman bukan hanya untuk Raja Daud, untuk saudara. Allah yang memanggil hidupmu, memulai hidupmu, apa saja jalan hidupmu, Allah yang setia. Dan Allah akan terus aktif meneguhkan panggilan hidupmu hingga pada akhirnya. Saudara bisa dipanggil sebagai seorang medis, kedokteran begitu. Lakukanlah. Ya, sebagai dokter yang mencintai Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Saya pernah sharing dengan Dr. Gary, kami akrab ya dengan Dr. Gary, Gembala Roksanur, ya barusan kami bekerja sama untuk membuat ceramah parenting di sana. Dari jam 9-10 pagi sampai bisa seputar jam 4 sore. Ya 3 sesi saudara. Kami bersama-sama nyaman begitu sharing-sharing. Kami berkata, Pak Dokter, ya tetaplah sebagai dokter, berkhotbahlah sebagai seorang dokter. Ya, tidak perlu mengkopi kami sebagai yang memang bernafas. Panggilan kami memang dari SMA, saya sudah berkecimpung di dunia ladang Tuhan. Memang panggilannya di situ saudara. Ya, masuk di sekolah misi, digembleng di sekolah misi, aktif sampai terus nyambung teologi pengembalaan yang gak berhenti-berhenti berpuluh-puluh tahun. Gak belok kemana-mana, memang hidupnya di situ. Nah kami bilang kepada yang dipanggil untuk medis, tetaplah di sana. Berkhotbahlah sebagai seorang dokter yang mencintai Tuhan, punya penggalian-penggalian dari sisi-sisi medis yang dicelikkan. Seperti Louis Pasteur, bukan? Yaitu man of science tapi juga man of God, begitu. Dia ada di laboratorium, dia penemu vaksin untuk cacar, penemu vaksin untuk antraks, kolera ayam.
tapi dia seorang yang mencintai Tuhan. Kalau saudara dipanggil seorang pendidik, jadilah pendidik. Jangan tinggalkan itu lalu masuk ke gereja, dalam arti full timer di gereja terus. Penuh sesak gereja di dalam kotak bangunan dan tidak menjadi gereja yang misioner, saudara. Dokter bukalah komsel di medis. Pendidik, Ibu Esther buka komsel di guru-guru. Guru-guru pendidikan TK. Begitu saudara. Di mana saudara tempat kepada rekan-rekan di Auto 2000. Misalnya di showroom Nissan begitu. Kepada mereka rekan yang di perbankan. Bapak Pardosi Sarjana Hukum. Pernah dipercayakan di perbankan BRI Ubud direkturnya di sana. Kami bilang, Pak tetaplah. Jadilah untuk saksi Tuhan. Dia memperkenalkan kita dengan Bupati Gianyar dengan aktif. Sampai kami begitu dekat dengan Bupati Gianyar. Ya, yang jadi wakil gubernur periode kemarin itu saudara. Ya, itu Bupati Gianyar Pak Cokorda Aci Sukowati. Akrab sama kita, pernah duduk bersama, nonton pentas seninya anak TK 2 jam gak beranjak dari tempat duduknya. Sebagaimana kita dipanggil Tuhan, ya di area kasih karunia bekerjalah di sana. Dan akhiri dengan baik di sana, finishing well. Nah Raja Daud di sini, petik ya, Allah yang panggil hidupmu setia, di marketplace jenis apapun tekuni dan Tuhan akan menyelesaikannya bagi Anda. Amin. Mari kita lihat jenis Mazmur, penulis dan penyusun kitab Mazmur. Ternyata Mazmur ini kaya, jenisnya bisa Mazmur pengajaran. Pendalaman Alkitab yang kita pakai pagi hari ini, Mazmur pasal 1 itu Mazmur pengajaran. Ada Mazmur pujian, ada Mazmur ucapan syukur, Mazmur ziarah. Ziarah ini bukan ke tempat makam kubur. Kalau orang Yahudi Israel berkata, yuk kita ziarah, mereka sedang berdendang merayakan dari kota masing-masing menuju Yerusalem mengadakan pesta raya, masa raya Paskah, Pesak begitu ya. Mereka akan berdendang itu, perjalanan dari Nazaret yang seharian sampai Yerusalem, menyanyi, girang kalau kebaktian. Harusnya Mazmur ziarah itu kita miliki dari rumah, saudara. Dari kota masing-masing mau kebaktian itu nyaman gitu. Bukan kebaktian itu tersiksa gini. Kebaktian lagi, kebaktian. Bu, penuh kesukaan karena ketemu Tuhan. Ya, satu masa raya. Ada Mazmur sejarah. Penulisan-penulisan dari masa tawanan Babilonia yang dibawa ke tanah Kanaan. Perjanjian. Ada Mazmur doa ratapan. Rindu berdoa dengan baik. Baca kitab Mazmur. Itu fair banget. Sesak hatiku ya Tuhan. Ngomong dia sama Tuhan. Gak jaim. Meratap aku merindukan engkau. Mengapa orang fasik gemuk diberkati? Mengapa orang benar kurus kering gitu saudara? Ngomong Daud itu sama Tuhan. Gak apa-apa toh. Memangnya Allah susah untuk dihampiri. Nyaman Tuhan itu dihampiri. Diajak omong itu nyaman saudara. Ngomonglah seperti anak sama bapak dengan Tuhan. Belajar dari kitab Mazmur. Ya. Ada Mazmur profetik. Jadi satu pesan ilahi yang untuk masa depan. Nah 73 Mazmur di kitab Mazmur yang 150 pasal ini. 73 Mazmurnya ditulis oleh Raja Daud. Lebihnya itu ada Asaf, orang Lewi, Bani Korah, orang Lewi, Heman, Etnan. Ada Salomo juga masuk, Musa, Mazmur pasal 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu masuk di kitab Mazmur pasal 90 ayat 12 itu. Esra, Nehemia ini orang-orang hebat, ahli kitab. Dan dipercayakan juga, tapi ikut serta menyusun kitab Mazmur. Loh keren loh segini nih. Yang kita pikir hanya Mazmur itu hanya ditulis Daud. Tidak saudara, sangat kaya. Jadi memang itu Alkitab ya, firman. Esra itu ahli kitab keturunan Imam Besar Harun. Yang menulis kitab Esra itu saudara. Iya, menulis kepulangan kembali bangsa Yahudi dari Babel ke Yerusalem. Dia ikut mengumpulkan kitab Mazmur sampai jadi 150 pasal itu. Dan ikut menatanya memang betul. Ada Mazmur kepulangan sejarah toh, kepulangan bangsa Yahudi dari tanah perbudakan Babel. Allah setia dengan perjanjiannya dan memulangkan kembali ke tanah perjanjian. Nehemia juga juru minuman raja di Persia loh ini, Raja Artasasta. Ini jabatan yang keren ini, mahal jabatan ini, spesifik sekali.
mencicipi segala jenis minuman yang sebelum kepada tangan raja itu lewat juru minuman. Dan ini dibayar mahal orang seperti ini di jabatan raja. Ini orang nenek moyangnya dari Yerusalem tapi kerjanya di kerajaan Persia. Saudara bisa diutus Tuhan di mana saja untuk menjadi saksi Tuhan yang begitu hebat. Tidak hanya terbatas di kota kelahiranmu, di mana saudara berada begitu. Tapi pastikan itu panggilan ilahi dan spesifik. Setelah dapat jabatan ini, juru minuman terhormat ini, di Persia ini gak main-main saudara kelasnya. Dan pernah, Medi Persia kan pernah menjulang tinggi. Ya, artinya di teras-teras atas seperti kerajaan Babilonia, Medi Persia gitu toh. Romawi Yunani kan keren begitu. Nah, juru minumannya ini Nehemia, waktu dia mendengar berita tembok Yerusalem yang runtuh, hatinya gamang meratap. Duh, tempat leluhurku menjadi reruntuhan. Ditinggalkan jabatannya, pamit baik-baik, dia berangkat ke Yerusalem untuk membantu membangun tembok. Itu ditulis juga. Nah, jadi kalau membaca kitab Mazmur, kita tahu pendalaman Alkitabnya, tahu latar belakangnya, sangat renyah dan gurih. Belajar Alkitab jangan kayak membaca majalah ya. Belajar pelan-pelan, baca. Jadi kitab kehidupan. Mari kita melangkah jalan hidup orang benar, jalan hidup orang fasik. Saya kasih sedikit kata-kata, ada kata-kata Yunani, ada kata-kata Ibrani, ada kata-kata Latin begitu. Bukan untuk sok-sokan, supaya saudara tahu bahwa ini penggalian dengan akar katanya yang jelas. Bukan penafsiran lalu dibelok-belokkan selera, begitu saudara, bukan. Bukan juga sok keminter, bukan. Supaya aku berbicara di depan umat tidak membodohi umat, tidak juga sok keminter kepada umat, tapi ini loh faktualnya, aslinya itu ini, begitu saudara. Tapi juga untuk umat dengan audiens yang beragam, sederhanakan itu, sebab ini bukan ruang kampus teologi sehingga dicacah terus dengan teologi sampai sak pusingnya, juga nggak bijak ya toh. Kita kan berbagai latar belakang di sini, sederhanakan itu supaya dikunyah bisa. Mau itu pendidikan SD, SMP, SMA, university bisa gitu loh ngunyahnya. Nah ini saya sudah sederhanakan. Jalan orang benar. Orang benar di Kaios, di Kaio, ya di Kayu Sune. Ya, orang yang dibenarkan oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus itu orang benar. Ya. Orang yang memiliki hubungan keintiman yang benar dengan Allah begitu karena dibenarkan. Bukan tertuduh dengan hati nurani dan dosa-dosanya yang terus menerus. Tapi ya, aku kalau boleh berdiri di sini, aku boleh duduk mendengarkan sabda Tuhan, aku boleh beribadah dengan komunitas orang percaya. Ini karena statusku orang benar yang dibenarkan oleh kebenaran Golgota, kebenaran Allah sendiri di dalam aku. Intelektualku dibenarkan, emosiku dibenarkan, kehendakku dibenarkan, sampai perilakuku dibenarkan. Loh, nyaman bukan? Itu orang benar. Orang yang hidup di dalam kesukaan firman itu juga orang benar. Orang yang berkarakteristik, ini karakteristik orang benar. Rendah hati, andalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Contohnya Ayub, Abraham, Yusuf, Rasul Paulus. Banyak contoh yang lain. Mari kita lihat. Orang benar karakteristik rendah hati, andalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Mari kita berangkat rendah hati, karakter orang benar rendah hati itu gimana? Ada contoh bahasa Yunani, tapeino. Kejujuran hati di hadapan Tuhan itu orang rendah hati. Orang rendah hati tidak punya kepribadian ganda. Orang rendah hati tidak bertopeng. Tidak perform dalam tanda petik. Di muka lain, di gereja lain, di rumah lain, di kantor lain. Terus punya dunia sendiri-sendiri. Itu bukan kerendahan hati sejati kawan. Anda mesti seindah warna aslinya. Mau di gereja saya seperti ini. Mau di luar gereja saya seperti ini. Di tempat bisnis saya menjalankan bisnis saya seperti ini. Sebagai orang benar. Dah, keren men. Keren. Iya. Bukan di gereja jadi domba, di luar jadi serigala berbulu domba. Bisnis is bisnis. Siapa cepat, siapa dapat. Makan lebih cepat. Ganas men. Serakah uang lo. Ya, jangan gitu kawan. Jangan gitu.
Hilang status orang benar Anda. Bukan berarti tidak pada keuntungan loh. Tidak, Alkitab mengatur keuntungan. Ya, rapi Alkitab itu. Ya, desainernya Allah, pola pikirnya Allah, masa? Ya, layak bukan? An-nafah itu Ibrani. Patuh di bawah kendali Allah itu orang benar. Patuh, taat di bawah kendali Allah. Mau di dunia bisnis, mau di dunia pendidikan, mau di dunia pelayanan, taat. Bukan skenario pribadi. Keren, itu orang rendah hati. Humilis, Latin. Humus, orang rendah hati itu sadar, aku berasal dari tanah. Tidak ada kebanggaan diri. Lemah iki, lempung iki. Itu loh, itu bahasa Spanyolnya Surabaya, saudara. Lemah lempung, ojo sok sampean, ya. Dari lempung balik lempung sampean ning taman makam Mumbul. Gak usah sok sampean, ya. Ya, apapun profesi Anda, lempung balik lempung. Ingat ya, saya medokkan begini ini supaya eling, saudara ya. Manakala orang Arab bilang tawadu, tawadu itu lebih rendah dari tanah sekitarnya. Lebih tajam bukan? Arab itu mirip-mirip Ibrani, saudara. Jadi orang rendah hati itu sadar. Ini kawanan lempung, lemah. Aku lebih rendah dari tanah itu. Saudara ingat kata-kata Rasul Paulus waktu diurapi Tuhan. Yang dibawa ke langit sampai dia sulit diceritakan dalam bahasa manusia. Sampai berkisah seperti itu. Tapi dia ngomong apa? Di antara para rasul, orang-orang yang dibenarkan Allah, akulah orang yang paling hina di antara mereka. Di antara para tanah, aku yang paling rendah di antara tanah-tanah ini. Itu orang rendah hati sejati. Di antara para rohaniwan, aku orang paling rendah. Kalau hatimu punya itu, bukan sekedar omong loh. Orang yang sensitif, punya sensitivity ilahi akan tahu. Anda rendah hati dari perkataanmu, atau seimbang itu dengan perilaku dan batinmu. Bisa diterawang itu kawan. Bisa diterawang. Rendah hati hidup bersama kelembutan hati. Kerelaan dibentuk. Humble rela dibentuk. Tidak marah. Tidak arogan begitu ya. Sabar. Penguasaan diri orang rendah hati itu punya kesabaran, tenang. Tidak perlu bertengkar kawan. Tidak perlu kasar. Orang rendah hati. Lemah lempung kok. Ya. Kalau menjelaskan fakta jelaskan. Tapi tidak perlu kasar. Tidak perlu untuk menjatuhkan. Ini loh memang fakta. Jangan buramkan fakta. Tidak akan ada solusi yang benar kalau fakta diburamkan. Karena itu di pengadilan akan dicecer. Benar ini kebenarannya. Benar kalau tidak Anda kena pasal berlapis. Kan begitu saudara. Ya, tajam ya yang begini. Oh iya ya. Murah hati itu juga orang rendah hati. Mata bagi orang buta. Ya, kaki bagi orang lumpuh. Tapi juga bapak bagi orang miskin. Jadi orang rendah hati tidak bisa tidak punya hati bapak bagi orang miskin. Ada berkat untuk bisnismu. Ada berkat untuk roti diolah meja makanmu. Untuk investasi bisnismu. Tapi ada berkat memang untuk dibagi kawan. Ya, 30 tahun saya menggembala itu istri saya ada. Ya, di samping pelayanan misi. Kami tidak pernah alpa dengan yang namanya perpuluhan dan berbagi hidup. Sampai hari ini kami tidak miskin kawan. Saudara lihat toh hidup saya apa transparan. Ada cabang-cabangnya. Bisnis gitu enggak ada. Tapi saya jujur mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan memelihara hidup kami. Kami tidak miskin kawan. Proses ada. Tapi kami tidak miskin dan menjadi peminta sedekah. Enggak. Berbagi iya. Berbagi sampai puluhan juta iya. Jangan habis ini datang, wah ini pendeta berbagi. Pak, saya ya Pak. Oh, sampean itu imannya ya gak dilatih. Ya. Karena itu saya suka sama Pak Chandra bilang datang sini. Kami ajari Anda berbisnis dengan baik. Nah kan gitu saudara. Iya, jangan bukan untuk menjadi mental peminta. Ya, kami pernah mengalami saat-saat sulit. Ya. Tinggal di hanya satu kamar pernah, bertahun kawan, bertahun. Ya, panjang cerita, punya latar belakang sendiri.
Jalan hidup orang benar yang kedua, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bersandar penuh, berharap totalitas hanya pada Tuhan. Gantungkan dirimu itu, engkau nafas hidupku. Bapakku, Bapakku, ya, sedap. Ya, aku mempercayaimu Tuhan sepenuhnya. Kekuasaan, pemeliharaan, janji setiamu, ketergantungan totalitas. Ya, Tuhan berkuasa mengubah situasi yang begitu sulit, rencana hati sampai begitu, tindakan bahkan kehidupan. Ya contoh paling simpel Abraham ya. Ya, keluar dari tanah Ur Kasdim, meninggalkan zona nyaman, kemakmuran, sanak famili, warisan, segala-galanya ke tanah yang aku kutuju. Lembar per lembar baru dibuka. Itu pun menanti anak perjanjian masih mandul yang panjang. Sudah mati haid, sudah usur tua. Mana mungkin dalam tanda tanya besar. Ya, tapi sebagai orang benar, Abraham dikatakan oleh Alkitab, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap berharap kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan menggenapi janjinya. Hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Catat ini di belakangnya, itu penting saudara. Ya, hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran, pasti terjadi. Menurut manusia itu tidak mungkin. Tapi menurut aku, ya jawabannya. Tidak ada kata tidak mungkin. Ya, kalau Allah hanya berbuat yang biasa kita buat, bukan namanya Tuhan saudara. Buat apa mempercayai Tuhan yang biasa begitu ya. Ya Tuhan harus ya sang kreator yang ajaib. Orang benar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan momok menakutkan, penghukuman. Jadi gak perlu nakut-nakuti anak ya Bapak Ibu. Gak perlu. Tuhan marah, Tuhan hukum. Gambar kita jadi image-nya keliru. Anak kita ngelihat Tuhan, ih takut aku. Ih nanti dihukum Tuhan loh, dikutuk. Kena malapetaka musibah. Keliru jadinya. Gak perlu nakuti anak. Bicara kebenarannya, mendidik, menasehati, asik. Ya, tapi nakut-nakuti enggak. Tuhan bukan momok yang menakutkan, bukan Dracula bertaring yang menakutkan. Nyaman untuk dihubungi, nyaman untuk diajak kontak. Dosa pun nyaman untuk dipeluk kok. Waktu kita berdosa memangnya Allah alergi dipeluk, najis, enggak. Kepada perempuan yang kedapatan berzina mau dilempari batu, kemana mereka semua? Enggak ada Rabi, ya. Aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dalam damai. Keselamatan imanmu menyelamatkan kamu dan jangan buat dosa ya. Jadilah saksi dia di kampungnya. Ada seorang yang begitu indah. Tidak menghukum aku dan seterusnya. Takut akan Tuhan itu penuh penghormatan, patuh pada kebijaksanaannya Tuhan. Kagum, aku hormat akan engkau. Jadi bukan momok. Aku gentar loh. Menghadapi pengorbanan Yesus nih, salib berdarah-darah. Gentar Tuhan aku. Kok begitu hebat engkau Allah yang tinggalkan sorga, kosongkan diri. Titik zero, bahkan minus ke bawah. Tidak berkata apapun waktu di Golgota dan mengampuni orang yang menyalibkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku tidak gentar akan kekaguman pribadi, harusnya begitu. Jadi bukan enteng-entengan, makan berjam, minum, gelek. Opo, anyep rasanya. Oh, tidak boleh begitu saudara, itu melecehkan, itu jahat itu. Di hadapan Tuhan ya. Sakralnya itu kan di situ ya toh. Opo ya roti ini melempem gitu, kok bingung roti melempem, roti renyah saudara. Ya, esensinya ya, tangkap esensinya. Ya, kegentaran. Yusuf menyadari itu. Dijual sanak familinya di negeri asing. Bukan kepahitan, tapi dia bisa melihat. Aku gentar akan engkau. Dan engkau Allah yang melihat jauh ke depan hidupku. Bukan kebetulan aku ada di tempat ini. Karena itu waktu saudara-saudaranya sekian belas tahun. 14 tahun proses Yusuf di Mesir. Iya, sampai jadi posisi Perdana Menteri Mesir bukan. Sanak familinya kelaparan di Kanaan, belanja gandum ke Mesir, bertemu dengan Yusuf. Yusuf tidak balas loh. Engkau mereka yang jahat, tapi Tuhan mereka yang baik. Ya. Lalu dia tanya, gimana Bapak, baikkah? Gimana adikku si bungsu si Benyamin itu, baikkah?
Manis banget saudara. Gak apa-apa ya, belajar ya. Kita belajar di Kupas, saya juga belajar. Orang fasik beda. Harmatolos, kakus. Nah, ini orang Surabaya kalau ngomong kakus itu WC itu loh saudara. Ya memang cocok itu. Jadi orang fasik itu kakus, kotoran sampah di belakang itu ya. Poneros, poyos. Disederhanakan ketemu orang fasik itu orang yang hidup dalam dosa, aktif. Beda ya, kita orang yang dibenarkan, satu kali waktu kan berpikir yang keliru. Bisa ya, berkata yang keliru, capek-capeknya, letupan emosi yang keliru. Kan kita aktif dibersihkan hari demi hari. Dibentuk hari demi hari lalu bisa jatuh dalam dosa toh. Berbeda ya dengan orang fasik yang memang aktif. Melek mata dosa, tutup mata mikir dosa, itu loh fasik gitu. Maksudnya begitu saudara. Buruk, tidak teratur, jahat secara etis moral, pelanggar hukum yang aktif. Jenisnya aktif, pakai kata aktif yang dipakai. Mulutnya penuh sumpah serapa. Ya, saya pernah ke satu daerah kurang nyaman disebut. Tapi hari-harinya paling suka sumpah serapa. Ya. Lalu waktu saya ke sana saya lihat, aduh kasihan tempat itu. Gersang kering. Anak-anak untuk dapatkan air di sana. Jirigen dipikul kanan kiri dua-dua gini. Padahal masih 6-7 tahun. Jalan lewat sawah-sawah yang panjang. Bisa 5 kilo saya tanya. 6 kilo, ada yang 4 kilo. Ya, tapi jauh-jauh loh, panjang-panjang. Nanti bawa jirigen pulang. Aku lihat, waduh kok kasihan. Ada apa Tuhan dengan tanah ini? Gak taunya orang di sana suka sumpah serapa. Suka menyumpahi anak-anaknya. Buruk itu saudara. Ya. Mulutnya penuh sumpah serapa, manipulasi licik, melecehkan kebenaran, garang, ibadah. Kalau orang gini ibadah, bisa tetap gereja kan terbuka. Tapi ibadahnya itu lahiriah. Nampaknya manis, liturgis, manis semuanya. Pulang balik asli. Kembali segera ke aslinya. Nah orang fasik ini karakteristiknya buruk ya saudara. Sudah sombong, ngandalkan diri. Contohnya Absalom, Kain, Farisi. Kita lihat ya. Sombong itu arogansi, superioritas. Dirinya diangkat setinggi dewa, setinggi Tuhan. Itu orang sombong. Orang sombong berkata memantul ke langit. Sampai ada pepatah begitu dalam bahasa Spanyol Latin. Orang sombong itu kalau ngomong mantulnya ke langit. Tidak mau mantul ke plafon aja susah, mantul langit dia saudara. Wih, sombong banget. Bangga diri, tinggi hati, besar mulut itu orang sombong. Bual, kamu gak tahu ya? Saya dengerin gini. Oh, kamu itu gak ngerti ngomong sama orang kutu buku ya. Ngumbal gue ya. Ya, tong kosong kamu ngomong banyak tapi gak bener itu isinya omonganmu itu. Ya, ngeri tau saudara yang begini, wayaknya marketing luas banget, sains gak ternyata ontong-ontong bolong saudara, gak ada isi. Iya, puas merendahkan orang itu orang sombong, puas sekali. Kalau bisa jeklekkan orang gini, puas, kasih makan berhala, gemuk-gemuk di dalam. Ya, nah itu Absalom. Contoh yang simpel itu Absalom. Absalom adalah anak dari Raja Daud, dari istri yang berbeda. Ya. Perlu diketahui istri Raja Daud tidak satu ya. Juga bukan 3, di atas 3. Juga bukan 4. Belum gundik. Ya. Saudara bisa lihat ya keindahan kasih setia Tuhan dan keterbatasan manusia. Allah yang tidak pernah ingkar dengan kasih setia perjanjiannya. Sekalipun Raja Daud seperti itu. Dan ini orang diurapi. Ya. Itu saya sangat gentar dan kagum akan Tuhan itu di sini. Ya, sampai Allah satu kali waktu berkata atas dosamu aku tetap mendidik Raja Daud. Ya, salah satunya ini didikannya. Absalom anaknya bersekongkol gak main-main justru dengan penasehatnya Raja Ahitofel. Itu penasehat Raja Daud. Sekongkolnya lagi sama imam lagi. Imam Sadok dan Abiatar. Itu imam yang bawa tabut Allah loh. Orang-orang terhormat loh itu. Bisa diraih hatinya sama Absalom untuk bikin anarkis, gulingkan bapakku. Wih, jahat amat ya. Gila. Bisa kayak begitu saudara. Absalom. Tidak bisa dijatuhkan yang diurapi Tuhan.
Allah memang mendidik Raja Daud, tapi tidak untuk menjatuhkan. Saudara paham ya? Ada kekeliruan di Raja Daud, tapi bukan untuk dijatuhkan. Aku bersumpah setia, daripadamu Daud Yehuda akan lahir Mesias. Jadi Allah tidak mungkin berkhianat dengan lidahnya sendiri. Raja Daud ada kelemahan, tapi Allah tidak menggulingkan. Yang mau menggulingkan digulingkan sama Tuhan. Pelajarannya begitu. Bijak-bijak ya, pinter-pinter. Orang fasik berkarakteristik sombong sekarang yang kedua, mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri itu daulat untuk dirinya, mandiri atas dirinya sendiri sebagai Tuhan. Jadi mengangkat dirinya sama dengan Tuhan. Akar kesombongan sebenarnya menjadikan Tuhan diri sendiri. Hati-hati ya. Kalau dirimu sampai mau dijadikan untuk ukuran satu komunitas itu hati-hati. Tuhan tidak boleh digeser tempatnya untuk apapun. Saudara boleh sumbangsih ilmumu, kecakapanmu, begitu dunia apapun. Mau dunia leadership, mau manajemen, mau dunia rohani silakan. Tapi tidak boleh menggeser kedudukan Tuhan dan menjadikan dirimu kriteria di situ. Itu rawan kawan. Yang ngomong ini bukan baru lahir kemarin kawan. Ya. Elek-elek gini pernah jadi sekretaris umumnya Majelis Pusat se-Indonesia. Elek-elek kayak begini. Jadi tolong ikut didengar. Dan saya sudah lihat orang yang menjadikan kriteria dirinya sendiri tinggi, pada titik batasnya Tuhan bilang, cukup anakku sampai di sini ya, turun sana, serot, habis hilang dari peredaran. Jangan ya, jangan, jangan. Percayalah saudara, saya sudah lihat mata kepala sendiri yang begini-begini. Aduh, perih. Belum efek sampingnya. Anak-anaknya, jemaatnya pecah-pecah. Belum efek sampingnya, sakit saudara, panjang. Nah ini kalau saya pakai contoh paling gampang Farisi. Orang Farisi itu menetapkan dirinya dan komunitasnya itu sebagai kesakralan hukum Taurat, ngukur sesama. Tak sesuai hukum Taurat, rajam batu. Nah itu Farisi, paling suka. Dan Kain, contoh saya pakai contoh Kain itu mempersembahkan korban hasil bumi, menggantikan persembahan korban darah untuk pengampunan dosa. Jalan hidup orang Farisi itu melecehkan itu kalau diteliti dalamnya, menghina sampai merendahkan martabat, itu melecehkan. Dia melecehkan kelasnya, melecehkan anugerah pengorbanan Yesus di kayu salib. Orang Farisi. Jadi Farisi tidak mengakui pengorbanan Kristus sampai hari ini. Sampai hari ini. Orang-orang Yahudi yang saudara lihat, yang berdoa di tembok ratapan itu, yang nangis-nangis datanglah kerajaan Mesias. Tidak mengakui kerajaan Mesias itu telah datang melalui Yesus Kristus dalam karya kematiannya, kebangkitannya, menampakkan diri 40 hari, naik ke sorga pun di Bukit Zaitun tidak diakui. Salah satunya Farisi itu Paulus. Tapi akhirnya bertobat anugerah itu ya. Ya, seorang Farisi tulen itu Paulus, Ibrani asli suku Benyamin, taat akan Taurat, tidak bercacat. Puasa seminggu 2 kali, dan lain-lain. Detail dalam urusan korban. Tapi orang yang seperti ini kan ngomong, aku manusia celaka. Celaka itu tercela dan jahat di hadapan Tuhan. Aku manusia yang jahat, jahanam di hadapanmu, layak untuk dimurkai. Itu celaka. Jadi waktu Yesus bicara, Farisi, celakalah kamu, itu kayak begini. Tercela kamu, terhukum kamu. Dalam murka Allah, ganas ternyata Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa menjadi merah terhadap Farisi. Bisa menjadi supel, kuning, lembut begitu terhadap perempuan yang dianggap berzina. Tuhan tidak pakai merah kepada orang yang berzina. Keren ya. Jadi saudara menemukan segala kepribadian yang sempurna di dalam kepribadian Yesus. Mau merah leadershipnya ada begitu. Kepada siapa dia berhadapan? Mau yang hijau, yang stabil, yang tenang, begitu berwibawa dia bisa, begitu. Mau yang begitu semampai, lembut, yang tidak menghukum dia bisa. Seperti anak sama bapak. Pakai teladan ini saudara. Jangan hanya gini, ya memang aku merah, mau apa? Mau apa? Siapa mau merubah aku? Loh, kalau gitu gagal Anda ini diciptakan Tuhan imago Dei. Kok modelnya kok satu model gini aja.
salah ciptaan Anda ini. Saya pernah argumen dalam tanda petik kepada dekan psikologi dari satu universitas, gak bisa ngomong. Di kelas, saya angkat tangan. Karena pertanyaannya dibuka lebar, kan ada orang buka pertanyaan sudah dibatasi dulu, dikunci. Karena uraiannya saya hanya putar poin ini, jangan tangannya melebar ya. Ya sudah, gak tanya. Coba kamu buka lebar, buka efek sampingnya. Kami pasti tanya yang lebih jeli begitu. Saya tanya, Bapak, Ibu, ini kelas kumlot ini, orang dekan ini, ya. Sampai sejauh mana temperamen itu? Tidak bisa diubahkah? Benarkah? Ini pendapat psikologi umum atau pendapat teologi Alkitab? Psikologi umum, tepat kata itu, aku bilang. Tapi pendapat teologi Alkitab, firman Allah di atas psikologi, tidak demikian. Saya punya penguraian, saya jelaskan. Termasuk Rasul Paulus, garang ganas ini, darahnya darah Benyamin. Yahudi asli, taat akan Taurat. Murid Gamaliel, Profesor Gamaliel kawan. Ya, di atas Gamaliel itu cucunya Rabi Hillel itu. Salah satu penulis Talmud yang begitu detail. Beratus pasal dan butir itu. Yang orang-orang Yahudi angkat topi. Sampai hari ini namanya dikagumi. Ya, ini muridnya ini. Tapi bisa diubah yang begitu ganas menyiksa Stefanus di Rajam Batu. Dia akan mula-mula di gereja mula-mula. Di Rajam Batu Saulus ada di sana. Garang kata Alkitab Kisah Para Rasul, dia nyereti orang Kristen keluar rumah, siksa dia, siksa. Ya, orang seperti ini bisa sadar, bisa diubah Tuhan. Di antara para rasul, aku yang paling hina. Wah, oh begitu Pak. Ya, ini bukan kata cerpen, aku bilang begitu. Bukan kata cerita pendek, ini Alkitab yang ngomong. Wah, saya bukakan sesuai dengan kitab ini. Sesuai, menganga itu dekan. Hah? Benar ya? Ya, Allah mengembalikan imago Dei. Jadi tidak perlu saudara mentreat ya dirimu ya, dilabelin begitu. Ya memang seperti ini. Tunggu dulu kawan. Tidak. Gagal ciptaan kalau begitu. Allah mau mendewasakan, menyempurnakan kita serupa dengan gambarnya, bukan serupa diri kita loh. Tangkap ini. Gara-gara inilah saya sampai dapat kumlot. Karena gak bisa ngomong itu dekannya itu saudara. Gara-gara ini poin. Alkitab bukan kepintaran saya bongkarkan Alkitab aja. Ini loh pejangannya. Sekarang aku berada dalam kebenaran Allah. Di hadapan Allah dengan kebenaran Allah bukan karena Taurat. Keren bukan diubahnya Tuhan. Kalau jalan Kain hati-hati. Kain itu pemarah, sombong, egois, keras hati dan iri hati. Sudah punya bibit dosa ini dia punya. Jadi waktu dia lihat Habil mempersembahkan korban, dia bikin aturan sendiri. Korbannya tidak tanpa darah. Tanpa darah kan tidak ada pengampunan. Dia pakai hasil bumi. Saudara di Israel, di korban perjanjian lama, cepat aja ya, pendalaman Alkitab. Ada korban bakaran olah, ini istilah Ibrani. Korban keselamatan zelalim, korban penghapus dosa khathat, korban penebusan salah azam, ya korban sajian mikhal. Saudara, di antara korban ini hampir semuanya dengan pertumpahan darah. Satu saja korban sajian, ini korban pengucapan syukur hasil bumi. Secara simbolik, perpuluhan disisihkan, lalu secara simbolik diambil, dipersembahkan, tapi tidak sendiri. Ada korban bakaran di sana, ada korban keselamatannya, sesuai dengan event pada musimnya begitu. Kan mereka punya kalender untuk persembahan korban, seperti itu. Keren bukan? Nah Kain pakai carang, pakai aturan sendiri, ini disisihkan begitu. Yang Allah sudah bilang, memang ini di kitab Imamat ya peraturan korban. Tapi dari langkah awal mula Allah sudah bilang persembahan dengan darah. Dia ambil persembahan tanpa darah. Di akhir zaman ini muncul banyak aliran menyembah Tuhan tanpa melalui Yesus bisa punya sorga. Satu kali waktu nanti kita khotbah sekte sesat ya. Satu kali waktu ya, kita bongkar sekte sesat yang tanpa darah. Saudara lihat betapa buruknya. Atau dalam tanda petik melecehkan darah. Nah, nanti saudara ketemu. Kita lanjut. Waktu mulai, nanti saya perpendek lebih kesit di endingnya ya. Bertemu Yesus dalam kitab Mazmur, sudah dekat ini. Ternyata di kitab Mazmur ada pesan profetik untuk masa depan. Termasuk kelahiran Yesus, sengsara Yesus itu nyata ada. Mazmur 22
Ini Mazmur Mesias istilahnya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dikemas dalam bahasa puitis ini. Kalau saudara lihat penggenapannya di Matius pasal 27, waktu Yesus di Golgota, jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Persis bukan? Ternyata tidak hanya satu ayat saudara. Nih, lihat. Keren bukan? Mesias akan menjadi raja yang diurapi. Di Mazmur 2 ada. Mazmur 8, Mesias layak menerima kehormatan kemuliaan untuk memerintah seluruh ciptaan. Karena itu, jangan melihat Yesus itu sebagai manusia titik. Begitu. Sebelum dia turun sebagai manusia, dia sudah ada. Dia pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, ayat 14 firman menjadi daging. Jadi sebelum menjadi daging dia sudah ada. Memang dia sang kreator ajaib. Ini kedalaman saudara. Kagumlah akan Yesus yang saudara percayai. Amin, amin. Pasal 72, 110 bicara raja. Mengapa kok kita ini kingdom? Itu salah satu kunci yang paling akurat mendarat di sini. Mengapa kita pakai kerajaan itu? Nah, pengaruh slide terakhir di sini. Setengah menit terakhir, orang benar menjadi mata bagi orang buta. Ini efek samping pengaruhnya dahsyatnya sama. Diangkat dari kehinaan debu menjadi kesaksian kuasa Tuhan itu orang benar. Saudara mesti siap ya. Jadi mati, hidup, mati. Kalau hidup kita nggak bisa pilih, dilahirkan mau miskin, dilahirkan puskesmas atau di istana kita nggak bisa pilih. Bisa di rumah, bisa di perahu, bisa di goa, nggak bisa pilih. Tapi bisa keadaan sangat sederhana dan miskin. Tapi saya mau pandu di sini. Tapi kalau sampai mati mempermalukan Tuhan, itu ada kekeliruan buat kita. Jujurnya begitu. Waktu lahir memang kita nggak bisa pilih. Tapi mati jangan seperti itu kawan. Pastikan saudara benar sebab ada perjanjian Allah. Silahkan hidup bersahaja. Tapi tetap dalam kecukupan pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin, tidak bisa tidak. Gak mungkin Allah mempermalukan Anda di depan komunitas orang fasik. Tidak mungkin. Jadi pasti untuk menjadi kesaksian. Dari deputaman untuk menjadi kesaksian. Tangkap ini ya saudara. Hidup dengan penuh bimbingan, rencana Allah dan visi janji Allah hingga menyongsong kematian. Kemuliaan. Pesan saya, saudara yang sudah lanjut umur, jangan patah ya. Ada visi usia untuk parubaya dan usia senja. Begitu. Jangan patah. Betapa malang nasibku, kayak bawang merah, bawang putih itu loh saudara. Iya toh. Ya nasib. Sudah jadi bubur, udah tua, elek, wis tunggu mate gitu. Kan gak enak gini nih saudara. Jangan gitulah. Ya, Allah tidak mau mengakhiri negatif loh. Ada visi usia produktif oke. Usia saudara mengukir sampai kelak berkarya bisa meninggalkan warisan berarti oke. Tapi ada usia senja untuk saudara bisa menikmati tetap menunaikan visi ilahi hingga menyongsong kemuliaan kayak matinya Raja Wali. Raja Wali matinya akan menantang melihat matahari dia. Bukan meringkuk tertelungkup, enggak. Kesana ya saudara, Tuhan memberkati Anda. Mari kita siapkan perjamuan. Pandang hidupmu sebagai orang yang dibenarkan. Amin, amin.